Selamat sahabat. Sebelum kita mulai acara Kesper kita pada malam Sabat ini, kita undang ke Roh Kudus dalam hati kita masing-masing, berdoa dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebagai lagu pembuka kita akan bernyanyi dari lagu John nomor 459. Beri aku jalan sertamu. Beri aku jalan sertamu seperti Henokh waktu dulu, dan tetapkanlah hatiku dalam perjalanan itu, meskipun gelaplah jalanku. Beri aku jalan sertamu. Ku takut jalan sendiri, karena topai menghampiri. Banyak jaran hadang kaki, ribuan musuh membenci. Gelombang pun sangat menderu. Beri aku jalan sertamu. Kalau engkau pimpin tetap, penarikan dunia lenyap. Ku berjalan dengan berani, memikul salib sendiri, hingga ku lihat gerbangmu. Beri aku jalan sertamu. Baiklah, doa ke pembuka akan dibawakan oleh Bapak Turangan. Pada Bapak Turangan dipersilahkan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan akan hari Sabat yang Tuhan telah berikan kepada kami. Biarlah kiranya berkat Sabat kami dipersiapkan untuk menikmati, karena begitu besar kasih Tuhan kepada kami. Malam hari ini di dalam kebaktian hari Sabat ini, kami akan mendengarkan firman Tuhan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus menjadi bagian kami, khususnya juga bagian Bapak Pendeta, agar dia boleh berkata-kata menurut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Pimpin dan berkati saudara kami yang tidak dapat bersama-sama dengan kami dengan halangan mereka masing-masing. Berkati mereka juga, biarlah kiranya berkat sama kami boleh rasakan. Terpujilah Tuhan untuk berkat-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selanjutnya, kita akan dengar lagu pujian yang akan dibawakan oleh keluarga Bapak E. Sigalinggi. Selamat Sabat, hari ini kami akan menyanyikan lagu yang berjudul Tiap Hari Kami Selalu Berjalan. Tiap hari aku selalu berjalan, ku teguh hadapi cobaan, percaya Bapa beri kekuatan, tak ada yang aku takutkan. Tak terkira kemurahan Tuhan, yang terbaik Tuhan selalu berikan. Dalam suka duka kehidupan, Dia beriku kedamaian. Tiap hari Tuhan dekat denganku, mencurahkan berkat
berkat yang limpah. Ditanggungnya semua bebanku. Dialah Tuhan yang Maha Kuasa. Dilindunginya umatnya dan segala yang dimilikinya. Umur dan kekuatan ditambahkan, itu yang dijanjinya. Tolong aku dalam pencobaan, ku percaya janji-Mu Tuhan. Hiburan-Mu teguhkan imanku, tertulis dalam Alkitab-Mu. Tolong aku bila bebanku berat, dengan tangan Bapa yang kuat. Hari demi hari kan berlalu, sampai tiba di surga. Terima kasih. Amin. Terima kasih buat lagu pujian yang sangat indah. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta kita, Pendeta D. Sembiring. Kepada Bapak Pendeta kami persilahkan. Selamat malam, selamat sahabat bagi kita semuanya. Apa? Terpujilah nama Tuhan kita, pencipta langit dan bumi, yang kita sembah, yang mengasihi kita, yang telah memberkati kita, memberikan kepada kita hari yang baik, ya, hari yang indah, hari Sabat, untuk kita boleh dikuduskan, ya, supaya kita boleh bersekutu dengan Tuhan secara khusus, secara spesial. Mengawali firman Tuhan malam hari ini, terima kasih kepada keluarga Sigalingging, terkhusus anak kami si Frederick dan si Rika, ya, yang sudah mengawali dengan lagu pujian. Tiap hari aku selalu berjalan, ya, bersama dengan Tuhan. Baik, malam hari ini judul yang akan kita bahas adalah hari-hari perjuangan. Ya, sudah nampak ya di slide ya? Belum keluar lagi proses, Pak Pendeta. Sudah. Hari-hari perjuangan Yesus, ya. Dari Kerinduan Segala Zaman, jilid 5, dan pasal ke-9 atau bab ke-9. Hari-hari perjuangan Yesus. Jadi kita akan belajar bagaimana sedikit tentang perjuangan Yesus dalam kehidupan sehari-hariannya, ya. Penuh dengan perjuangan, penuh dengan tantangan, namun dia dapat melaluinya dengan berkemenangan. Ya, terpujilah nama Tuhan atas perjuangan Yesus sehingga dia boleh menjadi Tuhan dan Juru Selamat, Mesias, Pembebas, Penyelamat kita dari dosa-dosa kita. Kita yang adalah orang-orang berdosa yang akan binasa, tetapi oleh karena pengorbanan Yesus dan melalui iman, ya, kita boleh memperoleh pengampunan dan keselamatan, harapan, ya, masa depan, hidup kekal di sorga. Di dalam Lukas 2 ayat 52, firman Tuhan mengatakan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya, besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Alkitab memang tidak banyak mencatat tentang masa muda, ya, masa kecil Yesus.
Tapi dalam pelajaran kita malam hari ini di bab 9, kerinduan segala zaman, berbicara gambaran sedikit tentang masa muda, masa kecil Yesus. Sebenarnya pada masa kecil Yesus pun dia sudah menjadi satu pusat perhatian banyak orang. Oleh karena perangainya yang luar biasa, ya, perangai karakternya yang berbeda, kontras dengan manusia pada umumnya. Jelas tampak pada masa kecilnya pun dia adalah manusia ilahi, ya. Jadi dia sangat dikasihi oleh Allah, semakin bertumbuh, semakin besar dia makin dikasihi Allah dan dikasihi manusia. Banyak yang menyenangi dia oleh karena perangainya, oleh karena karakternya. Tetapi tidak mudah bagi Yesus. Perangai karakternya yang sempurna itu justru menjadi cemoohan, celaan banyak orang. Perangai karakter Yesus itu menjadi templakan bagi orang-orang berdosa pada zamannya, sehingga dia menjadi bahkan sasaran kebencian. Jadi pada waktu kecil, pada waktu muda Yesus pun dia sudah dibenci. Tetapi ada saja musuh kebenaran yang tidak menghendaki kehadirannya. Bahkan pada masa kecilnya. Sebelum saya lanjut ke slide berikutnya, mengingatkan kita pada masa 12 tahun Yesus, dia pergi ke Yerusalem dan di rumah ibadat dia menerangkan kitab suci, dan rabi-rabi, guru-guru, ahli-ahli Taurat, orang-orang dewasa tidak dapat mengimbangi akan hikmat, kebijaksanaan, dan pengetahuan Yesus. Mereka tidak dapat membantahnya. Pada saat yang sama mereka mengaguminya, tetapi pada saat yang sama mereka tidak menghendaki akan kehadirannya. Karena kehadiran Yesus menjadi templakan atas dosa-dosa mereka. Dan sering sekali juga kesan, ya, sebenarnya dia sangat rendah hati dan sangat menghormati setiap orang, tetapi kesan dia tidak menghormati para rabi, guru-guru agama, ahli-ahli Taurat, oleh karena dia tidak setuju dengan tradisi, tidak setuju dengan dosa-dosa. Menganggap dia kurang sopan, ya, menganggap dia menentang, ya, menentang para guru-guru, rabi-rabi. Saya rangkumkan dari beberapa kutipan pelajaran kita malam hari ini, jadi pelajaran bagi kita. Dikatakan demikian, semenjak kecil anak-anak orang Yahudi sudah dikelilingi dengan segala tuntutan, peraturan yang keras dan tak terkira banyaknya. Sudah banyak aturan, ketentuan-ketentuan di dalam ibadah, di dalam kehidupan sehari-hari, ya. Tetapi Yesus tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal ini. Jadi Yesus tidak mau pusing dengan hal-hal yang ribet, yang sesungguhnya bukanlah tuntutan daripada Tuhan. Ya. Kita juga, anak-anak kita tidak sadar oleh tuntutan zaman, disibukkan dengan soal-soal, PR, ujian-ujian, bimbingan-bimbingan. Akhirnya mereka fokus kepada hal-hal dunia. Ya. Tetapi berbeda, zaman Yesus dulu memang mereka belajar di sekolah-sekolah resmi sehubungan dengan praktik-praktik keagamaan. Tetapi Yesus, dia tidak mengecap pendidikan di sekolah formal ketika itu. Ia berlaku bebas dari segala hukum, tuntutan dari rabi-rabi, ahli-ahli Taurat. Segala tulisan perjanjian
Perjanjian Lama, firman Tuhan selamanya dipelajarinya dan berkata, ya, dan perkataan demikian firman Tuhan selalu ada di bibirnya. Jadi ilmu dia hanya hikmat yang daripada Tuhan. Ilmu pengetahuan Yesus hanya melakukan apa yang baik dan benar seturut dengan kehendak Allah, ya, dan menjauhi segala larangannya. Yesus melihat sering sekali, ya, mungkin tidak selamanya, ya, tidak selamanya. Yesus sering melihat tuntutan masyarakat, tuntutan umum, dan tuntutan Allah bertentangan satu sama lain. Tetapi sering sekali untuk penerimaan daripada manusia, untuk penerimaan dari orang lain, kita sering sekali mengedepankan apa? Tuntutan manusia daripada tuntutan Allah. Sementara Tuhan Yesus pada masa kecilnya dia sudah dapat melihat begitu banyak tuntutan masyarakat, ya, kebiasaan-kebiasaan yang terjadi, budaya sesungguhnya bertentangan dengan tuntutan Allah. Manusia menjauhkan diri dari sabda Allah. Mereka meninggikan teori dan upacara, tradisi, rekaan mereka sendiri. Jadi manusia sering sekali membangun kesalehan pribadinya dengan segala teori, dengan segala upacara keagamaan, dan membangun status dengan pencapaian duniawi semata. Upacara keagamaan mereka rutinitas belaka tanpa didasari iman, ya, tanpa didasari iman. Sama halnya ketika kita beribadah menyembah Tuhan hanya rutinitas, hanya merupakan satu kebiasaan saja. Kita tidak benar-benar beribadah menyembah kepada Tuhan di dalam roh, dorongan roh, ya, hati yang paling dalam, dan di dalam kebenaran. Di dalam kebenaran sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran. Apakah upacara-upacara dan segala rutinitas dari ibadah keagamaan kita itu benar-benar sesuai dengan kebenaran? Demikian firman Tuhan. Yesus datang mengajarkan perbaktian yang benar kepada Allah. Ia tidak dapat membenarkan pencampuran segala tuntutan manusia dengan ajaran ilahi. Jadi Yesus tidak ada kompromi di dalam dirinya. Dia tidak mau mencampur baur sesuatu yang sesungguhnya adalah tradisi atau tuntutan manusia semata dengan apa yang sesungguhnya adalah ajaran Tuhan. Yesus tidak menyerang ajaran atau kebiasaan guru-guru yang alim, ya. Jadi kita ketahui Yesus bukannya frontal, ya. Yesus apalagi pada masa mudanya sekalipun, masa kecilnya. Ini berbicara masa kecilnya, bukan setelah dia dewasa. Dia tidak pernah menyerang ajaran atau kebiasaan guru-guru alim. Tetapi mereka tertegur oleh kebiasaannya sendiri yang sederhana. Jadi mereka tertegur oleh karena kebiasaannya itu sendiri dan praktek kehidupannya yang sesuai, ya, seturut dengan ajaran Tuhan. Yesus memiliki sikap yang lemah lembut, rendah hati, dan tidak menonjolkan diri. Ya, betapa kontras dengan kehidupan imam-imam ketika itu, para rabi, bahkan ya bagaimana dengan kehidupan kita hari ini, ya. Sangat sulit kita menemukan orang yang benar-benar ya lemah lembut, rendah hati, dan tidak menonjolkan diri dan sepenuhnya ya mengedepankan orang lain dan semua dipersembahkan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tapi sering sekali ketika kita merasa terabaikan, kita langsung bereaksi, ego kita langsung tampil, ya. Yesus mengetahui kitab suci dari awal sampai akhir dan menguraikannya dalam arti yang sesungguhnya. Jadi itulah kehidupan Yesus bahkan pada masa kecilnya sekalipun. Karena dia senantiasa menyelidiki firman Tuhan. Dan dia mengetahui firman Tuhan dari awal sampai akhir. Dan dia menguraikannya dalam arti yang sesungguhnya, dikatakan.
Para rabi-rabi merasa malu diajar oleh anak kecil. Mereka merasa mereka yang layak menafsirkan, mengartikan Alkitab. Mereka marah karena ia berani melawan perkataan mereka. Ya, melawan dalam arti berbeda dengan perkataan mereka, bukan melawan. Yesus tidak pernah melawan atau menyerang tadi dikatakan, tetapi Yesus berani berbeda, ya, tidak mengikuti apa yang merupakan tafsir atau pemahaman para rabi-rabi yang telah menyimpang, melenceng dari kebenaran. Ada tertulis, ialah alasannya bagi setiap perbuatan yang berbeda dari kebiasaan keluarga. Bahkan Yesus lahir dalam keluarga yang sudah mengikuti tradisi yang sudah berlaku. Ya, tetapi Yesus berani berbeda dengan satu alasan yang teguh, ada tertulis. Demikian firman Tuhan. Ya, itulah pendirian dari Yesus. Bagaimana Yesus menghadapi tekanan yang sangat dari para rabi dalam kemudaannya. Ya, jadi bagaimana reaksi Yesus dalam kemudaannya sekalipun dia sudah mendapatkan sikap yang tidak bersahabat, bahkan tekanan, bahkan sering sekali rabi-rabi membujuk keluarga, ya, orang tua Yesus untuk memberikan arahan kepada Yesus dalam sikapnya itu. Ya, tetapi mereka juga tidak mendapatkan dalih yang kuat, ya, sehingga Yesus tetap teguh dalam pendiriannya. Sikap Yesus adalah dikatakan ia bertahan. Bagaimana cara Yesus bertahan? Dia diam dan sabar. Ya, dia tidak pernah berdebat seperti mungkin yang sering kita lihat di TV, di televisi dan lain. Bahkan setelah Yesus dewasa, dia senantiasa menghindari perdebatan. Dia hanya menyatakan kebenaran, dia hanya memberikan penjelasan, dan ketika dihadapkan sebuah perdebatan, dia memilih untuk berdiam diri dan menyingkir atau menghindar. Saudara-saudaranya anak Yusuf memihak kepada rabi-rabi, mengatakan bahwa tradisi-tradisi harus ditaati seakan itu adalah tuntutan Allah. Jadi bagaimana hari-hari perjuangan Yesus bukan hanya menghadapi orang banyak, para guru-guru rabi-rabi, bahkan dari keluarganya sendiri, ya, yang menganggap dia aneh, tetapi dalam keanehannya itu tidak ada sesuatu yang salah mereka temukan. Hanya saja memang aneh. Kenapa aneh? Karena memang dia berbeda dengan yang lain. Ya, berbeda. Tembok pemisah dihancurkannya. Dalam pergaulannya dengan manusia, ia tidak bertanya, apa agamamu? Apa gerejamu? Dia melayani kepentingan semua orang. Pada segala waktu dan tempat, ia menyatakan minat yang penuh kasih kepada setiap orang, pada manusia, dan menjadi templakan bagi para rabi yang mementingkan diri. Ya, jadi para rabi melihat muka dan mencari panggung kedudukan. Pada saat yang sama, para rabi memberikan satu pengajaran orang yang terpandang itu adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi orang-orang miskin itu adalah orang-orang yang tidak diberkati oleh Tuhan. Dan banyak hal, sesuatu yang telah menjadi keyakinan, kebiasaan yang dibangun oleh orang-orang ahli-ahli Taurat, para rabi-rabi. Namun Yesus memberikan satu sikap yang sangat bertentangan, berbeda. Yesus acap kali tidak makan. Ya, dikatakan pada masa mudanya sekalipun, ia sering sekali tidak makan untuk memberikannya kepada orang yang lebih membutuhkannya. Ya, jadi memang di Alkitab sangat sedikit berbicara tentang masa kecil Yesus, tapi dalam buku yang kita pelajari sepanjang ya Vesper ke depan, ya banyak berbicara tentang masa kecilnya. Yesus mempunyai akal budi yang tidak dimiliki seorang pun. Ia mendekati orang yang miskin, malang yang terhina,
serta meneguhkan hati mereka. Bayangkan seorang anak kecil memberikan dorongan semangat, kata-kata yang menguatkan. Jadi itu memberikan satu kesegaran bagi banyak orang, bahkan orang dewasa. Bahkan perkataan Yesus menyembuhkan penyakit, tetapi dia tidak menunjukkan satu kuasa mujizat yang apa namanya, menyolok supaya jangan menjadi ya. Jadi sebelum Yesus pada masa dewasa, nanti di slide berikutnya mungkin ada, sebelum Yesus menginjak masa dewasa, sesungguhnya pada masa kecilnya pun dia banyak melakukan mujizat kesembuhan. Tetapi dia tidak melakukannya dengan secara nyorak, ya, dengan tidak secara nyorak. Dengan perkataan yang menyejukkan, orang-orang mulai bangkit semangat, perasaan yang teduh, tentram, damai, dan secara bertahap, berangsur, dia mendapatkan pemulihan, kesembuhan, dan orang tidak menyadarinya bahwa itu adalah sebuah mujizat. Karena tidak dengan satu perkataan secara langsung dia sembuh, tetapi oleh karena perkataan yang menyejukkan dan membangkitkan semangat, nasihat, dan orang yang sakit itu sembuh. Ada banyak kesembuhan mujizat yang dilakukan Yesus bahkan pada masa kecilnya. Demikian dalam pelajaran kita ini dikatakan. Jadi mujizat-mujizat Yesus tidak hanya apa yang dicatat di dalam Alkitab ya setelah dia beranjak dewasa. Hanya satu perkara yang dibencinya di dunia ini, yaitu dosa. Ia tidak dapat menyaksikan satu perbuatan salah tanpa kepedihan yang tidak mungkin disembunyikan. Jadi itu nampak dalam wajah Yesus ketika dia melihat satu perbuatan salah, dosa. Dan itu juga boleh menjadi satu gambaran bagi kita. Ketika kita berdosa, bagaimana Tuhan itu sedihnya memandang. Ya, bagaimana Tuhan yang di surga itu sangat pilu, tersayat hatinya ketika kita menyangkal dia, ketika kita meragukan kuasanya, ketika kita memilih di jalan dosa. Ya. Jadi itulah yang nampak di dalam diri Yesus ketika di dunia ini, bahkan pada masa kecilnya sekalipun. Seperti tidak sesuai dengan usianya. Begitu peduli dia dengan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Kehidupan Yesus mempersalahkan kejahatan. Ia dilawan di rumah dan di luar rumah. Sifatnya yang tidak mementingkan diri dan ketulusannya dibicarakan dengan sikap mengejek. Kesabaran dan kebaikannya disebut sebagai pengecut. Ya, sama seperti ya nggak berani, dia nih sepertinya gimana? Masa udah diperlakukan seperti itu dia diam saja? Yang adanya kurang-kurangnya atau gimana? Jadi hal-hal seperti itulah yang dihadapi oleh Yesus dalam kehidupannya bahkan masa kecilnya. Karena begitu sengitnya tantangan yang dihadapi Yesus, karena iblis berusaha ya sedapat mungkin bagaimana agar Yesus boleh melakukan satu kesalahan atau dosa. Supaya rencana keselamatan itu gagal. Supaya kita hidup di dalam tidak berpengharapan. Supaya kita hidup di dalam ketidakpastian. Tidak ada masa depan. Tetapi oleh karena kasih Tuhan kepada kita, Yesus lalui semuanya itu. Segala kepahitan yang menjadi nasib manusia, tidak ada bagian yang tidak dirasai oleh Kristus. Ya. Jadi pelajaran kita malam ini mengatakan bahwa segala sesuatu kepahitan yang ada pada kita, yang pernah dirasakan oleh manusia, tidak ada bagian yang tidak dirasai oleh Yesus. Dia mengerti keluh kesah kita. Ya. Dia bukan hanya mengerti, dia juga merasakannya. Dan dia akan menguatkan kita. Dan dia telah mati untuk kita supaya kita beroleh ya satu tempat yang lebih baik di mana tidak ada lagi sakit, penderitaan, dan sengsara. Ada orang yang mencoba melemparkan hinaan kepadanya karena kelahirannya. Ya, kelahirannya dari seorang darah, ya, perempuan,
yang belum pernah dijamah oleh laki-laki, tetapi tentu banyak spekulasi yang menyudutkan dan yang menghina dia. Ya, tentu itu semua disutradarai oleh iblis supaya Yesus merasa terhina, merasa tersinggung dan bereaksi. Tetapi Yesus memilih untuk tenang dan berdiam diri. Pada masa kanak-kanaknya pun dia harus menanggung pandangan mereka yang menghina dan bisikan mereka yang jahat, namun ia tidak berbuat dosa. Setan bekerja untuk menjadikan hidupnya paling suka. Ya. Katakan setan bekerja ya untuk menjadikan hidup Yesus paling sukar. Tujuannya satu, supaya Yesus berbuat dosa. Supaya ia boleh jatuh ke dalam dosa. Tetapi bagi setiap penggodaan ia punya satu jawaban. Yaitu ada tertulis. Takut akan Tuhan itulah hikmat. Menjauhi kejahatan itu adalah akal budi. Ya. Jadi memang Yesus telah menyelidiki kitab suci. Dan dia mengetahui kitab suci dari awal sampai akhir. Perjanjian lama. Dan itulah menjadi benteng pertahanannya. Ada tertulis, Tauratmu ada dalam hatiku ya Allah. Dan firman Tuhan itu menjadi kesukaan baginya. Inilah satu gambaran tentang kesukaan Yesus. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu, aku bergembira seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-ngamati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Ya. Demikian Yesus membangun akan fondasi kehidupannya. Bahwa penghiburannya satu-satunya, kekuatannya satu-satunya adalah firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Yesus tidak mau berbantah untuk mempertahankan hak-haknya. Ya, jadi itulah karakter Yesus. Kalaupun dia diperlakukan dengan tidak adil, walaupun haknya sesungguhnya, tetapi dia tidak mau berbantah-bantah untuk mempertahankan haknya. Sering pekerjaannya sangat berat, lebih daripada apa yang sepatutnya dia pikul masa kecilnya. Namun ia suka untuk menurut dan tidak bersungut. Dan Tuhan membuat dia berhasil dalam pekerjaan tangan yang dia kerjakan. Pada masa mudanya sekalipun. Setiap kali ada waktu luang baginya. Dari pekerjaannya, kesehariannya. Sebagai tukang kayu. Ya, ia pergi ke ladang untuk merenung di lembah yang hijau di bebukitan. Dan berdoa kepada Allah. Sering di pagi-pagi buta ia pergi ke tempat yang sunyi, merenung, menyelidiki Alkitab, dan berdoa. Ia melakukan kewajibannya pula, ya sebagai seorang pekerja yang rajin, dan guna memberikan sesuatu teladan, ya kepada umat manusia dalam melakukan pekerjaan dengan sabar. Jadi tidak ada celah bagi Yesus untuk bersungut-sungut dan mengeluh. Kita juga dalam kehidupan kita. Adalah tujuan Yesus memberikan satu contoh keteladanan bagi kita. Dalam kehidupan kita ketika kita diperlakukan dengan tidak adil, dengan hak-hak kita dan segala sesuatu. Dia melakukannya tanpa pun. Dan itulah yang dilakukan oleh Yusuf. Jadi Yusuf ini juga adalah gambaran dari Yesus. Musa adalah gambaran dari Yesus. Ketika Yusuf, Tuhan memberkati sehingga dia berhasil dalam segala hal. Karena dia belajar untuk tidak bersungut-sungut. Dia tidak mempertahankan, tidak menuntut haknya sebagai hamba ya di rumah Potifar. Dia melakukan sehingga dia menjadi seorang kepercayaan. Dan dia tetap setia. Bahkan ketika dia dijebloskan dalam penjara, dia juga tidak menuntut hak-haknya.
dia melakukannya dengan sebaik-baiknya apa yang ditanggungkan kepadanya. Walaupun itu sangat berat, lebih daripada yang sepatutnya, yang tidak sepantasnya. Ya, dan itulah yang dilakukan Yesus, dan itulah menjadi satu keteladanan bagi kita untuk melakukan segala pekerjaan kita, apapun yang dipercayakan, ya, kerjakanlah itu dengan segenap hati, ya, seperti untuk Tuhan, dikatakan firman Tuhan, ya. Dalam keadaannya yang tidak berdosa dan tidak bercela, ia berjalan di antara orang-orang yang kurang pikir, ya, kurang pikir. Ada banyak orang yang tidak berpikir, ceplas-ceplos, kasar, ya. Dia berjalan di antara orang-orang yang tidak sopan. Dia tidak mengasingkan diri dan bertapa jauh dari orang keramaian, tidak, tetapi dia berbaur di tengah-tengah masyarakat, pemungut cukai yang curang, orang-orang sesat yang nekat, orang Samaria yang najis, serdadu-serdadu Roma yang kafir, petani yang kasar. Dia turut memikul beban mereka. Yesus menunjukkan kepeduliannya, seraya memberikan kepada mereka pelajaran-pelajaran yang ia telah pelajari dari alam kejadian tentang kasih sayang, kebaikan hati, dan kebajikan Allah. Yesus menyembuhkan tubuh dan jiwa. Ya. Ia menaruh perhatian dalam segala jenis penderitaan yang terlihat oleh matanya. Jadi Yesus sangat menaruh perhatian yang sangat dalam kepada segala jenis penderitaan yang terlihat oleh matanya, yang diderita oleh umat manusia. Dan kepada setiap penderita ia membawa pertolongan. Segala perkataannya yang manis mengandung penawar yang menyembuhkan. Tidak seorang pun dapat mengatakan ia telah mengadakan mujizat. Ya, ini yang saya katakan tadi, bahwa pada masa kecilnya tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa Yesus telah mengadakan mujizat. Tetapi memang kebajikan, kuasa kasih yang menyembuhkan keluar daripadanya. Ya, demikian dengan cara yang tidak mencolok mata ia bekerja bagi banyak orang sejak masa kecilnya. Jadi itu dilakukan oleh Yesus supaya tidak menjadi supaya tidak mencolok, supaya itu tidak menjadi sesuatu yang wow gitu, ya. Jadi dia memang tidak mengadakan mujizat secara instan, tetapi tanpa disadari oleh banyak orang yang membutuhkan pertolongan, mereka mendapatkan penawar kesembuhan dari setiap perkataan Yesus yang manis, ya, dan yang menyejukkan. Ya, saya baca kembali. Demikian dengan cara yang tidak menyolok, ia bekerja bagi banyak orang sejak masa kecilnya, menyembuhkan mereka. Inilah sebabnya setelah ia mulai bekerja. Jadi itulah sebabnya setelah ia mulai bekerja untuk umum, setelah dia dewasa, setelah ia dibaptis, dan setelah ia mulai pelayanannya, begitu banyak orang datang untuk mendengarkan dia dengan senang hati. Orang-orang berbondong-bondong. Makanya Petrus ketika dia dipanggil oleh Yesus, Petrus langsung menyadari, guru, karena engkau mengatakannya aku akan melakukan. Jadi dia sudah mendapatkan predikat sebagai guru karena memang bukanlah pertama sekali Petrus mengenal Yesus, ya, dan murid-murid yang lain, sehingga mengikut Yesus sebagai guru agung mereka. Yesus memikul beban kewajiban yang luar biasa beratnya untuk keselamatan manusia. Ya, jadi dari sejak kecil Yesus telah memikul beban kewajiban itu yang luar biasa beratnya, yang adalah tujuannya untuk keselamatan Anda dan saya. Ia mengetahui bahwa kecuali ada suatu perubahan yang nyata dalam azas-azas serta maksud-maksud motif umat manusia, semuanya pasti binasa. Jadi harus ada pembaharuan yang menyeluruh, baik di dalam azas-azas maksud motif, ya, dan segala sesuatunya. Ya, kalau tidak, maka Tuhan melihat kebinasaan itu. Inilah beban jiwanya. Dan tidak ada yang menyadari beban yang di pundaknya itu. Dia melihat kebinasaan jiwa-jiwa dan dia sangat menderita. Karena dia sangat mengasihi
jiwa-jiwa. Dia sangat mengasihi Anda dan saya. Penuh dengan maksud yang kuat, ia pun melaksanakan rencana hidupnya, yaitu bahwa ia sendiri yang harus menjadi terang bagi dunia. Dia harus menjadi teladan, dia harus menjadi korban pendamaian, korban penebusan dosa. Biarlah firman Tuhan malam hari ini boleh menguatkan, meneguhkan iman kita, membawa kita lebih dalam, ya, lebih dalam di dalam rasa syukur kita kepada apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita. Biarlah iman kita dikuatkan, diteguhkan, dan biarlah kita menjadi serupa di dalam karakter dengan Tuhan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Selamat malam, amin. Terima kasih atas firman yang barusan kita dengarkan. Biarlah teladan Yesus Kristus menjadi panutan bagi kita semua. Tiba saatnya kita akan berdiskusi. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya atau menambahkan, diberikan waktu 10 hingga 15 menit. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya atau menambahkan firman telah kita dengarkan tadi, diberikan waktu 10 hingga 15 menit. Jika tidak ada, baiklah, pada Bapak Pendeta, bila ada kesimpulan atau closing statement, boleh disampaikan. Ya, baik. Jadi sebagai kesimpulan atau closing statement, ya kita sudah pelajari malam hari ini tentang hari-hari perjuangan, ya, perjuangan Yesus. Jadi sesungguhnya perjuangan Yesus itu tidak semata-mata ketika kita melihat, ya, puncak dari perjuangannya itu sendiri di malam ketika dia akan diserahkan, ketika dia harus menderita, ditangkap, ya, dan disalibkan mati. Tapi sesungguhnya dalam perjalanan kehidupannya, bahkan pada masa kecilnya pun dia telah mengalami berbagai-bagai godaan, mengalami berbagai-bagai ujian, ya, dan dia harus berjuang, bertahan untuk tetap setia, ya, untuk tetap hidup benar di hadirat Tuhan, sehingga dia boleh menjadi juru selamat Anda dan saya. Jadi biarlah kita juga boleh berjuang oleh pertolongan Tuhan. Mari kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Yesus memberikan kepada kita kuasa supaya kita boleh hidup di dalam meneladani akan hidup Yesus. Itu aja yang boleh saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat Sabat. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Sion kita dari nomor 296. Nama Yesus amat indah. Nyanyikannya nama
doa penutup akan dibawakan oleh Bapak Pendeta D sendiri. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami di sorga, Maha besar Engkau, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu yang begitu besar bagi kami telah mengutus Tuhan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, lahir ke dunia ini, mengalami berbagai pencobaan, pergumulan, pertentangan. Terima kasih Tuhan, Dia boleh memenangkan setiap pertentangan. Dia boleh menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Oleh kasih Tuhan, kami diampuni dari segala dosa-dosa kami ketika kami datang di dalam penyesalan dan pengakuan yang sungguh dari hati kami. Terima kasih atas jasa-jasa pengorbanan Yesus. Tuhan, karuniakan kepada kami roh-Mu, kuasa untuk kami boleh hidup lebih baik dari hari ke hari. Tuhan memberikan kepada kami kuasa untuk kami boleh menyukakan hati Tuhan dalam kehidupan kami, berbuat kebenaran. Bapa di sorga, kami berdoa pada malam hari ini Tuhan, berkatilah jemaat-Mu yang boleh bergabung bersama dengan kami dalam ibadah ini, bahkan yang mereka berhalangan Tuhan, biarlah Kau karuniakan kepada kami damai sorga, sukacita, kesehatan, dan iman kami diteguhkan. Biarlah dalam ibadah kami Tuhan, nama Tuhan saja kami muliakan, kami tinggikan. Kami juga berdoa Tuhan kepada keluarga saudara kami yang berkeluh kesah, berduka cita oleh karena satu musibah, kehilangan anak yang dikasihi. Tuhan izinkan beristirahat. Keluarga Fajar Pinem, biarlah penghiburan dari sorga menjadi bagian mereka. Kuatkan mereka ya Tuhan, biarlah mereka tetap berpengharapan di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan. Jaga lindungi kami Tuhan. Peliharakan kami sepanjang malam istirahat kami. Mohon ampun atas segala dosa-dosa kami Tuhan. Kami mohon di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Sampai sekianlah acara pembacaan kita pada malam Sabat ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu partisipan. Tuhan memberkati kita. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak B. Nababan. Terima kasih.